akrab ya, bukan sekedar berteman. Karena kalau orang sekedar berteman segala macam loh, kita harus berteman dengan siapapun, karena bahkan kita diminta untuk mengajak orang lain untuk kita dakwai mereka, betul? Tetapi ini dengan siapa anta akrab. Baik, dari situlah maka Quran bicara tentang Romawi, dan itu pertarungan Romawi Persia sebenarnya. Saat itu Nabi Muhammad belum punya kekuatan, masih dakwah-dakwah awal. Nah ketika itulah maka kita tahu Mekah itu memang terpisah dari Persia Romawi, tapi Persia Romawi itulah yang memimpin bumi saat itu untuk mengajari kemungkaran, mengajari kejahiliahan. Quran menyebut dengan istilah al-jahiliyah, itu istilah Qurani. Al-jahiliyah, mereka al-jahiliyah itu yang mereka ajarkan di semua bidang kehidupan, semua. Sama kayak ini, plek, sama lagi kan? Sama sih. Dan ternyata orang baik seperti Muhammad SAW, kegelisahan beliau mengantarkan beliau sampai ke Gua Hira. Ini ceritanya orang baik, ya, orang baik yang tahu ini nggak benar, tapi dia tidak tahu. Terus yang benar itu yang bagaimana? Nah, karena zaman itu orang-orang baik yang mau mengikuti agama Ibrahim itu sudah tidak ketemu panduannya. Sudah gak ketemu panduannya, seperti yang disampaikan oleh Zaid bin Amr, orang yang lebih senior dari Nabi SAW, gitu ya, bapaknya Sa'id bin Zaid, sahabat mulia radhiyallahu anhu. Zaid bin Amr itu sampai ke Syam untuk nyari agama Ibrahim. Jawaban para pembesar, bahkan dia pernah ketemu dengan seorang rahib yang ini ilmu tertinggi agama Nasrani di Syam. Jawaban dia, yang kamu cari agama Ibrahim itu hari ini sudah tidak ada yang bisa menjelaskan ke kamu, karena para ahlinya sudah meninggal semua. Sama tuh Nabi bilang, sama, perginya ilmu itu dengan perginya ahli ilmunya. Makanya kalau tidak ada kaderisasi masalah. Kalau kita beruntung, Quran ini Allah jaga, itu bedanya. Kalau zaman dulu tidak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami pula yang jaganya. Itu enak kalau Quran kita. Tetapi zaman itu hilang. Jadi mereka itu tahu ini salah ini. Cara ngukur salah itu kan gampang, Pak. Orang itu punya nurani. Orang itu asal nuraninya bersih. Nabi minta istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Itu hati yang jernih ya. Hati itu mesti nolak, Pak. Nabi katakan al-ithmu al-kadzibu riba, dusta, bohong, itu menimbulkan keraguan dalam hati. Orang bohong itu, Pak, itu orangnya sebenarnya ragu dalam hatinya. Begitu. Karena itulah maka tidak mudah buat orang-orang yang suka bohong itu menyimpan kebohongannya, nggak mudah, Pak. Begitu ditekan, diinterogasi gitu, nggak lama ngaku. Karena orang ragu. Beda dengan keyakinan, iman itu keyakinan, tertancap kuat dia pegang. Nah, inilah yang tadi Nabi katakan bahwa mintalah fatwa pada hatimu itu, ternyata minta fatwa pada hati yang jernih itu gampang ukurnya. Ini kalimatnya Zaid bin Amr tadi yang saya katakan. Zaid bin Amr itu sebelum Nabi Muhammad ya, lebih senior dari Nabi Muhammad. Dan Zaid bin Amr itu sama orang-orang Mekah. Itu ketika melihat masyarakat Mekah rame-rame pada motong binatang untuk patung, mereka duduk khusyuk di samping patung, bahasanya iktikaf. Loh, itu bahasa Quran loh. Ini bahasa Quran, Pak. Maka ini kan nanti Ramadan sebentar lagi. Semoga Allah berikan kita umur sampai Ramadan ya. Kita berjumpai Ramadan lagi yang indah itu. Jangan kalah sama orang musyrik, Pak. Orang musyrik itu iktikaf berlama-lama di samping patungnya. Betul, dan itu kalimat Quran. Lihat Quran mengatakan, dan dua-duanya menggunakan istilah iktikaf, dua-duanya ada di Quran. Yang satu iktikaf untuk kemusyrikan, orang musyrik iktikaf di sekeliling kemusyrikan patung-patung mereka, dan yang satu adalah i'tikaf orang-orang beriman di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya pakai istilah i'tikaf. Oke? Jadi bagaimana kalau kita batalkan pulang kampung? Sepakat? Ramadan ini i'tikaf 10 hari, jangan diganggu. Laki-laki, saya ibu-ibu dalam Islam punya aturan psikis deh. Laki-laki, Pak. Kalau antum laki-laki betul. Ini tantangan menarik, Pak. Kan loh, Quran yang bicara itu. Quran ketika bicara tentang masjid, surat An-Nur 36-37, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh
yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Ya. Di rumah-rumah Allah yang telah diizinkan untuk disebut dan ditinggikan namanya, nama Allah SWT, dan bertasbih di dalamnya pagi dan sore hari. Siapa yang bertasbih? Rijal. Rijal itu laki-laki beneran. Jadi orang yang Masya Allah menjaga tasbihnya, menjaga ibadahnya di masjid, laki-laki betulan, Pak. Laki-laki beneran. Kalau iktikaf kan di masjid full 10 hari, Pak. Betul ya? Itu laki beneran. Sepakat ya? Yang hadir di sini Allah saksikan. Saya nanti minta persaksian di hadapan Allah SWT, di hadapan semuanya. Saya akan minta di hadapan Allah yang hadir di sini semua, akan saya minta persaksian di hadapan Allah SWT bahwa saya sudah sampaikan, ya Allah, mereka laki-laki atau bukan saya nggak tahu. Kalau laki-laki mereka 10 hari iktikaf tidak akan diganggu oleh apapun di masjid Allah SWT, nggak keluar, nggak keluar. Hei, itu laki-laki betulan. Wa antum aakifuna fil masajid, surat Al-Baqarah, dan kalian iktikaf di masjid-masjid Allah SWT. Oh iya. Jadi teman-teman dirahmati Allah, ketika zaman yang sudah serusak itu, kemudian Zaid bin Amr itu Zaid bin Amr itu nanti meninggalnya sebelum Nabi Muhammad jadi dapat wahyu. Ya, ini kisah sebelum Nabi Muhammad. Zaid bin Amr mengukurnya gampang. Ini masyarakat rusak sampai dia bilang, mereka masyarakat pada duduk iktikaf di samping patungnya, mereka memotong atas nama patungnya, mereka tawaf keliling sambil tepuk tangan dan nyanyi apa gitu, muter keliling-keliling kayak orang tawaf. Zaid bin Amr dia juga nggak punya ilmu, dia juga nggak punya Alkitab, cuma dia ngelihat aja udah nggak terima hatinya, sampai dia bilang gini, kambing Allah yang ciptakan, hujan Allah yang turunkan. Hujan itu dikasih ke kambing untuk minum kambing. Setelah hujan turun, Allah tumbuhkan pepohonan, pohonnya dimakan si kambing. Maka bagaimana boleh memotong kambing tidak izin atas nama Allah Subhanahu wa taala? Simpel bukan? Enggak pakai ayat, enggak ngerti ayat. Enggak ngerti Alkitab, Taurat, Injil, Zabur, enggak ngerti. Simpel. Apalagi bunuh anak perempuan, wah sudah nggak masuk lagi zaman itu. Riba, mendolimi, ada nggak masuk. Maka itu zaman memang segelintir orang soleh gelisah, Pak. Maka kalau mau mengubah zaman ini menjadi zaman peradaban Islam yang tinggi seperti saat itu akan hadir kembali seperti janji Nabi. Maka mulailah dari gelisah, Pak. Gelisah sih nggak bisa dari rekayasa, Pak. Gelisah maksud dari rekayasa. Gelisah itu dari ilmu antum. Kalau antum makin berilmu, antum makin gelisah. Nggak begini caranya, Pak. Ini nggak begini nih. Harus dari sini mulainya. Ayo, nanti kalau sudah gelisah akan ada langkah pemulainya, Pak. Nabi melangkah karena Nabi nggak tahu solusi. Nabi naik Gua Hira. Sudahlah, coba kita renungi. Makanya yang dilakukan Nabi di Gua Hira itu ibadah dan tafakur. Kan itu Gua Hira itu kan tinggi gitu ya, karena dia di gunung. Para ahli sejarah mengatakan bahwa dulu kalau dari Gua Hira itu terlihat Ka'bah tuh walaupun jauh terlihat. Jadi kalau ngelihat ke bumi, ngelihat kan di atas ya. Kalau ngelihat ke bawah, melihat rusaknya manusia, dan itu membuat orang-orang soleh menjadi gelisah. Maka saat itu pandangan mata tidak ada solusi lain kecuali melihat ke atas. Di atas ada langit yang luas, langit biru yang cerah. Kalau malam bintang gemintang yang luar biasa dengan semua keagungan Allah yang tak tersentuh oleh jahilnya tangan manusia. Nah sekarang kita enak, kita Quran ada, panduan hadis ada, Masya Allah, sejarah Islam utuh sistemnya ada. Tinggal memang tadi bagaimana kita merevolusi pemikiran kita revolusi ilmu kita berani untuk melakukan sebuah langkah pertama dan seterusnya itu. Nah lihat sekarang, sebelum Nabi Muhammad naik ke Gua Hira, ya kan? Sebelum Nabi naik ke Gua Hira,
Itu kan usia Nabi sudah mau 40 tahun, nah? Betul ya? Sudah mau 40 tahun. 0 sampai 40 itu Nabi melewati banyak sekali peristiwa, yang semua peristiwa ini adalah cara Allah untuk menyiapkan calon pemimpin bumi yang menjadi lokomotif utama perubahan di muka bumi. Rasulullah SAW. Makanya begini, ini urutannya, ini urutannya 4, lihat urutannya. Ini harus dilakukan ya Pak. Ya, siapkan, memang nggak perlu banyak, harus disiapkan betul. Siapa nih orang-orang yang siap mengubahnya? Siapkan betul. Dan menyiapkannya tidak dengan cara biasa, ya dengan cara biasa ya. Mesti dengan cara tidak lazim, luar biasa caranya. Maksud saya lazim tidak lazim itu untuk ukuran hari ini ya. Kalau kita mengikuti pola hari ini ya begini-begini aja kan Islam. Yang begini sudah. Harus berani keluar dari semua yang ada hari ini untuk menyiapkan diri. Kalau kita ikuti pola hari ini, sekolah Pak, TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, ya begitu aja Islam. Seperti hari ini kan sama, begini juga kita sama. Kalau pola yang sama nggak akan hasilnya, masih hasilnya sama. Makanya harus ada yang pola yang berubah. Di samping jalani, silakan jalani, tapi harus ada sebuah keberanian untuk berani menyiapkan diri. Jadi menyiapkan siapa orangnya. Dan itu nggak perlu banyak teman-teman, nggak perlu banyak. Oh, ini udah banyak banget ini. Ini masya Allah ini. Kalau Bandung nggak baik, nah Bandung rugi. Lihat penuh tempat masya Allah, barakallah. Sampai belakang sampai di luar. Ini mah sudah masya Allah banyaknya. Anda tahu untuk membuka Madinah Yathrib yang diubah nama menjadi Madinah Nabawiyah itu perlu 6 orang. 6 orang Pak. Anda tahu mengawali Mekah berapa orang? Nabi dakwah pertama Mekah. Siapa yang cuma Nabi, istrinya Khadijah sama anak-anaknya kan? Betul kan? Ditambah sahabat baik beliau, teman baik beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, ada putra angkat beliau Zaid bin Harithah, betul? Ada ponakan sepupu beliau yang dididik di rumah beliau Ali bin Abi Thalib. Berapa? Hampir sama jumlahnya, Pak. Tapi memang kualitasnya kualitas mereka. Itu masalahnya. Saya nggak perlu banyak untuk Bandung. Oke? Saya pernah berikan tantangan di Bandung ini sebenarnya. Tapi nggak ada yang menyambut. Saya nggak perlu banyak, betulan. Tidak perlu banyak. Tapi dia hanya perlu waktu yang sabar untuk membangun itu. Karena Nabi SAW mengajari kita itu. Allah hanya perlu siapkan satu nabinya di awal. Betul? Nah ini satu nabinya. Begitu Nabi naik ke Gua Hira, Allah kasih apa? Allah kasih alat, Allah kasih teknologi, Allah kasih tim, Allah kasih malaikat, atau Allah kasih apa? Yang Allah berikan ke nabinya adalah panduannya, Al-Quran. Jadi panduannya. Kita punya 2 panduan, ada Quran kita, ada hadis kita. Ini ada orangnya panduan. Begitu Nabi turun dari Gua Hira dan beliau tahu bahwa beliau Nabi, apa yang beliau lakukan? Nabi mendakwai orang-orang, betul? Dapat tim. Nah itu 3 Pak. Yang tadi saya bilang nggak perlu banyak tim itu. Di awal nggak perlu banyak. Oh, kalau banyak itu rapat aja makin susah Pak. Rapat 10 orang, enak kan rapat sama 10 orang daripada 50 orang, betul kan? Berantem aja, wacana aja, hasilnya habis itu selesai rapat ya udah, nggak ada, nggak actionnya juga nggak ada ya kan? Rapat dengan bertiga jadi 3 orang. Siap untuk mengubah sebuah kota. Itu, lihat Pak, tim. Nabi dapat 5, 6, Nabi telateni Pak. Madinah gitu, Nabi ketemu 6 anak muda, 6 cuma 6. Pertama 6, tahun depan Nabi ketambahan 7 orang jadi 13 orang. Cukup Baiat Aqobah 1. Tahun berikutnya nambah lagi total 75, 73 laki-laki 2, perempuan Baiat Aqobah 2. Nabi melihat pertumbuhan yang luar biasa itu, kata Nabi, innalakum ikhwanan wadaron ta'manuna biha. Sudah waktunya kalian pindah karena kalian sekarang sudah punya ikhwan, sudah punya saudara-saudara seperjuangan, dan kalian sudah punya negeri di mana kalian aman di sana. Hijrah ke Madinah, dan Madinah jadi ibu kota peradaban Islam.
Dari tadinya kota yang tidak dilirik orang sama sekali. Dapat tim kan? Begitu dapat tim, pelan naik, makin banyak jumlahnya segala macam, kualitas makin naik segala macam. Ya harus seiring sejalan ya antara kualitas dan jumlah naik ya. Memang tidak mudah tapi dia harus dilakukan. Setelah itu Nabi memerlukan negeri. Innalakum ikhwanan wa daron, dar negeri. Perlu saya gini sebagai penutup. Saya tanya coba ini. Kalau kita mau nanya, Pak, kita ini sebenarnya ingin membuat pasar transportasi atau apapun yang islami. Tapi belajarnya di mana ya, Pak? Kemana antum belajarnya? Di kota mana di negeri ini? Bingung toh? Karena belum ada prototipenya, belum ada potretnya, belum ada. Maka Nabi perlu Madinah. Begitu Nabi ambil Madinah, semua sistem syariat Islam diterapkan di Madinah, di semua lininya. Begitu Nabi wafat, bahkan sebelum Nabi wafat, perkembangan Islam berkembang, Nabi wafat, Nabi dapat satu jazirah Arab. Oke? Setelah Rasul wafat diganti sahabat Abu Bakar, kemudian berikutnya Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, terus makin luas. Kota-kota yang baru ditaklukkan itu ketika mereka mau mengislamkan diri, bagaimana caranya? Gampang, tinggal ke Madinah. Ditongkrongin aja, oh gini pasar Islam itu ya. Ya tahu. Mesti dibanding kok ke Yahudi. Gimana tuh, Pak? Karena kita memang tidak ada hari. Dan lihat Nabi SAW membuatnya. Rasul wafat. Sudah dapat negeri Rasul wafat. 4 poin lah. Urutannya gitu. Nah itu kesimpulannya, bacanya silakan dibaca sendiri, kisahnya banyak ya. Anda lihat ya, bagaimana Allah siapkan. Memang harus ada satu yang memang menjadi pemimpin yang disiapkan betul. Kemudian ada panduan yang jelas, Quran, hadis Nabi SAW. Itu yang Allah berikan, harus kembali digali ulang ilmunya. Kemudian ada tim yang memang menerima panduan ini, dia pahamkan, diajarkan, dijalankan, diajarkan dan seterusnya. Sampai suatu hari mereka punya wilayah, di mana wilayah itulah tempat dia mengaplikasikan semua panduan ini dengan dikawal oleh orang-orang hebat ini. Gitu. Nah sisanya ngikut lah. Nanti antum bicara dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, Andalus 8 abad, wah Turki Utsmani, zaman kebesaran Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Ayyubiyah, Zengkiyah, itu belakangan. Ini panduannya akan sama, begitu terus. Begitu. Mudah-mudahan antum tambah bingung ya. Nggak tahu dari mana mulainya. Kalau kalian insyaallah begitulah, jam 11 sudah waktu saya habis. Dan mudah-mudahan setidaknya ada sebuah semangat ruh yang tadi saya disampaikan oleh para pengurus, para ustadz kita di Salman, bahwa sebenarnya ini sudah sejalan dengan visi besar Masjid Salman, Yayasan Salman, bahwa di sini akan menjadi tempat untuk membangun peradaban, gitu ya. Itu sudah luar biasa visi besar itu. Hanya tinggal kemudian bersama-sama bagaimana tadi dengan panduan tadi itu. Nah itu akan hadir peradaban dimulai itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurang ya. Mohon maaf kalau disinggung-singgung ya. Mohon maaf kalau mohon maaf ya. Mudah-mudahan tidak tersinggung mudah-mudahan ya, Nek. Dan mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan kasarnya kalimat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.